Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya sedang berada di salah satu lembaga pendidikan Islam, Yayasan Pendidikan Abdullah Bestari. Terletak di Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Lembaga pendidikannya terdiri dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, berasrama. Anak-anaknya tinggal di asrama yang kesehariannya mereka memadukan antara tiga hal, ya, mengaji, kemudian belajar di sekolah, dan ini kelebihannya adalah dengan ada pelajaran hortikultura. Ini adalah lahannya cukup luas sekali. Anak-anak dilibatkan mulai dari mengolah tanah, kemudian penanaman, kemudian pemeliharaan, pemupukan, sampai pada pengepakan dan pada marketing. Ini sederhana tetapi ini luar biasa. Lahannya cukup luas, berada di lingkungan masyarakat yang tidak begitu padat penduduknya, dan ini berada pada lingkungan perkebunan. Rata-rata ini adalah perkebunan sayuran yang hasilnya dikirim ke berbagai kota di Nusantara barangkali, ya, terutama Jakarta, Bogor, dan Bandung. Ini cukup keren. Nah, ini adalah dari dekat kita melihat kelengkapan bangunannya. Ini adalah perkantoran, kemudian ada perpustakaan di dalamnya, kemudian ada lab. Itu adalah asrama putra. Asrama putra, kemudian itu masjid. Dan ini adalah asrama Chandra di Muka. Ini asrama putri. Nah, itu adalah bangunan untuk ruang kelas baik MTS maupun MA. Memang sih belum begitu berkembang pesat, tetapi ini ya sudah sangat memadai. Dan ini karena berada di daerah perkebunan, maka ini cukup asri, cukup dihiasi dengan tumbuhan-tumbuhan yang hijau memanjakan mata kita. Nah, ini ruangan perkantorannya. Ini ada tempat berkumpul guru-guru. Ya, kita lihat satu-satu. Ini disatukan antara kantornya MTS sama MA. Dilengkapi juga dengan alat-alat untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Memiliki alat seni Sunda. Nah, ini adalah Pak Erwan, salah seorang pengasuh di boardingnya di asramanya. Bisa diceritakan Pak dengan singkat apa kegiatan anak di asrama? Baik, sebenarnya kegiatan di asrama di sini cukup sederhana, Pak. Tidak sepadat barangkali seperti di pondok-pondok yang lain. Kita memulai program itu ya sholat subuh berjamaah. Jadi anak itu kita bangun dalam pagi hari, kemudian setelah selesai berjamaah kita membaca Al-Quran, kemudian sedikit tausiah. Sampai setelah itu mereka bersiap-siap untuk persiapan pribadi seperti masak, makan, mandi, dan kemudian persiapan untuk masuk ke kelas reguler yang masuk pagi hari. Nah, di kelas kita programnya dari jam 7.30 sampai jam 13, kadang-kadang lebih. Kemudian setelah itu mereka istirahat, Pak. Istirahat itu sampai menjelang asar. Jadi siang hari selepas mereka kegiatan belajar di kelas, mereka diistirahatkan. Dan baru kemudian nanti setelah berjamaah asar, itu mereka membaca rutinan rutin, gitu kan, sampai sekitar jam 5.
Setelah itu persiapan lagi pribadi, nanti setelah sholat maghrib kita program membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Nah, kemudian sampai Isya, berjamaah Isya, kemudian istirahat untuk makan malam, dan sekitar jam 8, kadang-kadang kurang sedikit sampai sekitar jam 9.30 malam mereka mengkaji kitab-kitab sederhana. Seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih, sukses selalu. Amin. Nah, ini adalah siswa-siswa kelas 10 ya, kelas 10 kan? Ya, ini nama gurunya adalah Pak Ronggo Sayuto SIP. Ini agak keren memang gurunya ini ya. Dan ini sesungguhnya beliau kepala madrasah ya. Ini saya udah kenal sejak lama beliau, dan ini memang pejuang pendidikan. Baik Pak, tadi saya sudah mencari informasi mengenai asramanya. Bapak bisa bercerita sedikit tentang program keterpaduan dengan pertaniannya, bisa digambarkan dalam waktu ya sekitar 1 menit 2 menit Pak, seperti apa? Terima kasih Pak Yani atas kedatangannya kemari, dan kebetulan hari ini saya sedang mengajar hortikultura pertanian. Oh iya. Pada dasarnya jarang sekali madrasah aliyah yang mempunyai bagian mata pelajaran hortikultura pertanian. Dikarenakan di sini adalah mendukung sekali karena di bawah naungan PT Abbas Agri, maka kita ada titipan itu materi hortikultura pertanian. Adapun tujuan utamanya, kita jangan malu menjadi seorang petani. Satu itu, yang kedua, kita jangan berhutang pada tanah. Karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan tanah lagi. Oleh sebab itu, kita manfaatkan dan kita gunakan untuk kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Kemudian harapan daripada anak-anak yang saya didik ini adalah mereka menjadi petani-petani unggulan dan tidak malu menjadi seorang anak petani. Betul anak-anak? Kalian malu dengan anak petani? Iya. Ya, baik, kegiatannya apa saja Pak untuk kegiatan pertanian? Langkah yang pertama, satu teori, kemudian 2 praktek ke lapangan. Adapun untuk praktek di lapangan, mereka itu untuk menilai daripada praktek itu adalah para mandor-mandor kebun yang ada di lingkungan PT ini. Jadi setelah kita bentuk kelompok, mereka dibawa ke lapangan sesuai dengan jobnya masing-masing. Dimulai dari bagaimana teknis pembukaan lahan, bagaimana daripada membuat guludan, pengendalian hama, dan pasca panen. Sesuaikan kelompoknya, dan yang memberikan penilaian adalah para mandor ya, betul? Para mandor masing-masing ke tempat. Iya. Jadi yang memberikan nilai pertanian mandor ya. Ya betul, asli. mandor di lapangannya. Dan itu pasti asli ya. Berdasarkan perkembangan yang diperoleh oleh siswa. Betul. Ini luar biasa Pak. Nanti kita lebih kembangkan kembali melalui kurikulum merdeka nanti Pak. Ya. Iya, nanti tunggu saja. Walaupun ini sudah merdeka di Paronggo ya. Ya. Nanti kurikulumnya lebih dimerdekakan kembali supaya memberikan pembelajaran yang betul-betul memberikan manfaat dan bermakna bagi anak-anak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ronggo. Sama-sama Pak, sama-sama. Nah, ini adalah prestasi yang pernah diraih oleh anak-anak di MA dan MTS Abdullah Bestari. Nah, ini adalah Kang Adam ini yang juga sedang kuliah di Stisnu di Hukum Ekonomi Syariah, yang mengabdi di di pesantren Abdullah Bestari ini ya. Ini lulusan dari Al-Musyarofah kalau tidak salah. Ini salah seorang pengurus santri. Bisa diceritakan bagaimana tuh cara anak-anak bisa makan dan minum di asrama ini atau di pondok ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makannya anak-anak itu dia masak sendiri. Dia cuman dari rumah itu bekal nasi atau beras 10 liter 1 bulannya. Kalau buat makan, terus mereka itu masak sendiri, karena kan prinsipnya di sini Anda tidak masak maka Anda tidak makan. Anda diwajibkan bisa masak, dan itu juga untuk mengasah
kreativitas mereka dalam memasak. Iya. Kalau lauk pauknya gimana? Kelompoknya itu dibagi satu hari itu satu orang yang masak. Jadi per 7 orang dikasih satu magicom. Oh iya. Enggak, itunya lauk pauknya gimana? Kalau lauk pauk bisa udunan kalau misalnya buat asin. Mm-mm. Kalau misalnya buat sayuran tinggal ngambil di kebun dengan atas izin yang panen. Oh Yang iya pengelola iya. Kebun sendiri gitu. Iya iya. Jadi ini sederhana sekali kan? Sederhana Ya. sekali, benar. Dan ini ringan sekali bagi orang tua. Betul. Oke. Hatur nuhun Kang Adam ya. Thank you.